Cek. Iya, Mbak. Maaf ya, Cek. Mau nanya, Cek. Aku lagi live, Mbak. Kamu nggak apa-apa kan live? Nggak apa-apa kan? Ada yang bisa dibantu? Iya, nggak apa-apa. Ada yang bisa dibantu? Iya, makasih, Cek. Makasih banyak. Ya Allah. Ada yang bisa Ada yang bisa dibantu? Iya. Enggak, Cek. Cuma ini mau nanya sedikit aja. Soalnya, ya aku sih ini nanya ngebel miss call sama agentku, SMS nggak dibalas-balas. Jadi udah selesai sama Cek Yuni aja gitu. Kenapa, saya? Makasih ya, Cek. Iya, sayang. Ya, Cek, gini, Cek. Ini kan majikanku kan mau lehang itu ya ke luar negeri. Ya, mungkin sekitaran setengah bulan ya. Nah, terus aku kan di rumah itu misalnya ya, soalnya majikan saya kan perhitungan banget gitu. Itu misalnya nih, misalnya saya kan ditinggal terus di rumah nggak ada orang. Itu seharusnya ya, misalnya majikan itu seharusnya tetap menggaji saya atau gimana itu? Kalau ada peraturannya enggak? Oke, majikanmu sama kamu ada perjanjian nggak, Mbak? Nggak ada sih. Majikanmu bilang apa? Jadi aku seperti di satu rumah sama Bobo. Kalau anaknya kan di lain blok itu. Jadi tapi ya sebetulnya sama aja, orangnya perhitungan banget. Cuman kalau Bobo kan kadang-kadang terserah sama anaknya gitu. Jadi sekarang kan mumpung belum gajian gitu. Nanti kalau itu biasanya kan dia tuh kan orangnya kan nggak ngomong dari awal biasanya. Misalnya aja sama waktu COVID itu ya, saya kan nggak boleh libur. Pikir saya ya udahlah, emang saya nggak suka libur juga ya. Akhirnya nggak libur, pas saya gajian itu yang nggak libur itu dia nggak mau bayar. Terus saya bilang, lain kali kalau COVID-nya udah selesai kamu boleh diganti hari apa aja yang kamu suka. Loh kok gitu sih, saya bilang. Ya kalau kamu maunya gitu kan ngomong dari awal, saya bilang. Ya kan nggak bisa, nggak usah keluar. Kalau nggak mau bayar kan saya bisa nggak usah keluar, terus saya udah istirahat di kamar aja kan gitu. Daripada saya hari biasa itu kan nggak ada temennya, ibaratnya kayak libur itu kayak orang hilang kan gitu. Nah, kedua gitu. Jadi misalnya kalau pembantunya sakit, ada misalnya contohnya ya pembantu saya atau yang di rumah satu laginya, misalnya waktu itu sakit gigi kan ya, terus aku kan izin kayak periksa ke dokter. Padahal itu kan cuma kalau hari Minggu kadang kan tutup, jadi adanya kan hari biasa, jadi waktunya cuma sebentar kan ya. Bisa kayak daftar udah tinggal balik lagi, nanti jam segini baru ngantri, nanti saya kan bisa bersih-bersih rumah atau masak, nanti tinggal bau tahu sebentar kayak gitu kan, udah ngambil nomor, udah tinggal masuk, udah selesai. Nah, tapi majikan saya mah gak mau kayak gitu. Ya udah kalau kamu nanti periksa dokter gitu, misalnya hari itu, nanti hari Minggunya kamu gak usah libur gitu, nanti kamu diambilnya hari itu. Maksud pikir saya kok perhitungan banget gitu, padahal saya kan ya jadi kamu biarin gitu. Jadi saya kan kadang ya nggak enak ya udah kalau udah selesai ya pulang aja gitu. Ibaratnya kalau ngomongnya ya kayak gitu. Jadi misalnya kalau itu ada peraturannya nggak sih? Sebentar, sebenarnya kan tergantung kalian, persetujuan kalian berdua toh, Mbak. Masalah sampean libur mau ke dokter dan tidak ada surat sakitnya itu kan memang tergantung. Jadi kan majikan juga nggak suka kan cecenya keluar masuk kan nggak suka. Lebih baik kalau kamu mau libur kan libur sekalian. Itu menurut saya tidak salah ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kamu tentang libur, sebenarnya kalau majikan mengatakan bahwa kamu tinggal di rumah dan tidak boleh keluar, berarti majikanmu tetap harus menggaji kamu dan kamu tetap harus melakukan aktivitas seperti biasa. Iya. Oke. Misalnya kalau suruh nenek nanti misalnya ya pergi, kamu bisa jaga rumah. Kalau nenek sih udah bilang gitu, nanti kita saya tanggal 19 dia bilang mau itu loyang kemana, cuma dia kan nggak ada lah kayak kamu sama siapa, saya bilang sama Dada. Enggak, nanti katanya kamu nanti gajinya tanggal segitu, uang gajinya sama Dada. Dia bilang kamu nggak pergi sama Dada, yang enggak, dia bilang gitu. Terus kesini lagi kembalinya tanggal berapa, ada bulan depan tanggal 4 apa tanggal 5, dia bilang. Oh berarti sekitar setengah bulan ya, Nek? Saya bilang setengah bulan. Mbak, iya. Saya mau jelasin sampean ngomong, terus bagaimana sampean akan paham omongan saya. Oke, iya, maaf ya, Cek. Jadi saya mau ngomong, kamu ngomong, otomatis kan kamu nggak akan paham saat saya berbicara. Jadi kamu akan nanya lagi sama saya. Satu, ini semua tergantung dari perjanjian kalian berdua. Kalau saya
saya menurut peraturan. Jadi cece saya Mbak Siti, mertua saya masuk rumah sakit 4 hari. Saya bilang sama Mbak Siti, Mbak, gimana kalau kamu libur selama 4 hari karena nggak ada pekerjaan, kamu boleh libur, ntar hari biasa kamu kerja ya, soalnya mama nggak ada di rumah. Nah, Mbak Siti bilang oke, tapi seandainya Mbak Siti bilang nggak Miss, karena bukan hari libur saya nggak mau. Ya boleh, nggak libur walaupun nggak ada orang sama sekali di rumah itu boleh. Tapi kemungkinan besar kalau sampean perhitungan sama saya, suatu saat saya akan interminate sampean. Paham nggak maksud saya? Emang, iya saya tahu. Kalau itunya saya akan pikir ya nggak masalah sih. Ya misalnya kayaknya aja nanti saya juga nunggu nih tanggal sekitar tanggal 22 kan ya. Pas nanti Naya kan udah nggak ada nanti. Gimana cuman saya kan karena nanti kalau dia ngomong apa saya kan ibaratnya udah ada pegangan nih misal sama Miss ngomongnya gini oh berarti awal dulu nanti ini nenek nggak ada saya tuh gimana kan gitu. Kalau dia misalnya kamu boleh libur saya bilang saya nggak mau libur lah, orang tiap minggu libur aja saya tuh udah males lah kayak gitu ya. Ini kan maksudnya tanggung jawab kamu, terus ya masuk ke saya kalau kamu dari dulu kayak gitu mah kalau waktu finish kontrak kemarin saya kan juga nggak pulang. Kalau satu kayak gitu mah kamu udah ada rencana kayak gitu mending saya nggak usah dikasih duit. Sedangkan kalau dikasih duit kan cuma seberapa, mending misalnya nanti tahun depan aja cutinya pas Bobo mau keluar negeri misalnya kayak gitu saya mending ngambil kayak gitu daripada di sini misalnya aja yang nggak digaji terus nungguin rumah. Terus saya ingat saya satpam aja yang duduk aja kayak nunggu itu dia dapat gaji. Sebetulnya saya juga ya kerja kan misalnya kalau yang majikan dulu saya juga ya kayak gitu dia kerja loh yang ke Mako atau apa kayak Mako akan ada 2 minggu 3 minggu ya sama aja orang dititipin rumah kayak gitu ya misalnya paling nanti kalau saya nggak ada nih kesini di situ ya. Jadi ya kalau ya emang ya agak terserah sih ya kalau nggak ada orang mah kayak gitu. Jadi saya kan cuma kalau sekarang kan orangnya kayaknya perhitungan jadi saya kan khawatir jadi ya kayak lagi bikin apa ya lagi nanya-nanya takut majikan kayak gitu nanti saya kan udah ada pegangan gitu cek. Oke, setelah saya jelaskan sampean paham nggak? Iya cara yang barusan tadi sampai omongnya Mbak Siti, tapi kalau Mbak Siti mengelak itu kan terus ngambil kerjaan. Mbak Siti kalau saya ini kan mengizinkan kan gitu ya. Jadi artinya adalah itu tergantung dari kalian berdua. Tapi kamu tidak setuju, kamu boleh bilang aku nggak mau, aku mau tetap digaji tetap di sini, tapi kan kamu nggak ada kerjaan. Kalau kamu maksa kemungkinan besar majikan nginterminate kamu. Apakah kamu siap? Itu pertanyaannya. Tapi kalau kamu nggak siap, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Insya Allah ya. Kalau masalah risiko kan emang setiap tindakan memang ada risiko ya. Saya kan sekarang lagi nanya gimana ininya aja. Iya. Sudah paham berarti? Nanti kalau pas majikan ngomong di depan, maksudnya gitu kayaknya. Misalnya kemarin ini nanti Bobo kan nggak ada, kamu boleh libur misalnya gitu. Saya bilang nggak usah, Tante, saya nggak mau libur lah, di rumah aja lah gitu. Tapi sebetulnya sih kadang kalau hari Sabtu, kadang itu suaminya kan kadang dia nggak tahu punya pasien mijit kayak gitu kan memang selalu di rumah saya. Kayak gitu. Jadi kalau ada mereka kan ya biasa kayak kalau minta minum air apa saya layan minta bikin teh kayak gitu ya. Tapi ya itu kan memang nggak tiap hari sih kayak gitu. Tapi ya memang gimana nanti cuman sebetulnya sih kalau dalam kontrak kerja itu kan dia mau keluar negeri apa itu kan bukan kemauan saya ya. Betul. Jadi nanti saya kan berhak ngomong ya Jaya. Betul. Setuju apa tidaknya nanti ya resiko kan ibaratnya ya. Betul. Sendiri gitu. Betul. Iya. Iya cuman ya banyak sih yang tanyain cuman yang perlu yang sementara ini aja Jaya. Siap. Terima kasih banyak Sama-sama. Saya mah dia tuh emang kalau lagi butuhnya aja misalnya kalau mau perpanjang kontrak nih selalu ngebel Mbak perpanjang kontrak enggak. Nanti pas kita giliran ada masalah untuk nanya aja macam sesimpel ini dia nggak mau balas. Nggak mau ngangkat coba cek. Jadi ini kalau pembantu yang satu laginya yang sana kan dia udah 12 tahun nih. Nah majikan katanya loehang itu kan bulan 7 1 bulan dia finishnya bulan 9. Terus katanya kalau dia kan udah di ngomong makanya kata kamu mau cuti enggak saya bilang saya tanggung 1 tahun lagi orang uang cuti sama uang tiket waktu tahun kemarin udah dikasih saya bilang gitu. Orang saya katanya pulang Indo dia bilang gitu. Terus katanya
terus bulan Indo katanya bulan 7, bulan 8 ke sini lagi, bulan 9 katanya finish kontrak terus suruh balik lagi. Ngapain sudah dia bilang gitu. Ya iyalah saya bilang terus Mbak, terus maunya dia katanya saya kan suruh lanjut lagi, terus saya kan nggak mau. Orang dia kan ingkar janji saya, katanya mau ngasih long service nggak mau. Orang sekarang kan dia jaga anaknya udah gede-gede, saya bilang lain sama jaga orang tua aja ya. Kalau ya nggak tahu sih umur tahu kapan, tapi kalau dia masih mau ya pinter aja, maksudnya saya masih mau pakai kamu kan gitu. Jadi saya, jalan satu-satunya gini aja Mbak, dia kan mau keluar negeri Mbak suruh cuti, tapi dia kalau suruh lanjut kontrak mau ngasih long service enggak, tapi jangan nanti langsung cash, saya bilang gitu. Kalau dia nggak mau ya udahlah, putusin aja gitu. Saya bilang kalau enggak katanya saya mau di finishing, nggak usah Mbak, kalau sampai mau pulang Indo mah nggak usah di finishing pun nggak masalah. Ya. Terus saya bilang kalau kamu mau cari majikan, atau misalnya sebelum pulang dia bisa cari dulu atau bisa di Indo atau calling agent kayak gitu. Saya bilang saya yakin Mbak, sampai itu kayak apa yang namanya ininya kan baik, satu majikan sampai 12 tahun kan kayak gitu ya. Banyak majikan yang mau, apalagi Mbak sampai 12 tahun cuma gaji segitu. Majikan juga nggak begitu baik-baik banget kan, sama lah satu grup ya, sama anak sama nenek kali sama aja lah gitu. Cuman saya mah tahu sendiri kan, saya orang kita mah butuh duit ya, ya udah terima aja, kalau kurang makan beli sendiri, tapi itu yang penting gak jelas. Ya, Iya. itu loh saya waktu tahun depan itu saya kan pernah SMS sama Jaja tuh komplain. Saya bilang Miss Yuni itu saya bilang katanya kalau orang service bisa dituntut kalau akhirnya saya dengar lagi itu ya yang di YouTube itu kan nggak ada tuntutan kalau majikan nggak mau ngeluarin dulu atau apa kan gitu ya saya. Ya udahlah Mbak, nggak bisa lah gitu. Makanya saya sekarang ini dia kan misalnya nih bulan 7 suruh pulang. Nah itu kan misalnya majikan kan dia suruh dia lanjut kontrak, tapi dia kan nggak mau lah kalau nggak ngasih long service, berarti kontraknya kan belum habis ya, sedangkan bulan 8 ya. Nah berarti dikeluarin habisnya bulan 9, keluarinnya bulan 7, tapi dia nggak berlanjut kontrak, itu salah majikan apa salah dia aja? Lah yang nggak ngelanjutin siapa sayang? Jadi majikan sih nawarin suruh, makanya tuh dia bulan 7 tuh suruh pulang cuti karena dianya juga mau ulangan kan ya, bulan. Nanti katanya bulan 8 ke sini lagi, terus kan jadi bulan 9 kan nanti dia habis, jadi maksudnya kan nanti kontraknya diperpanjang lagi, jadi dia suruh cuti bulan 7 maksudnya. Terus dia kan nggak mau lah kalau saya bulan 7 habis, ya udah di finishing aja, berarti diajuin aja lagi pula, katanya kamu kan itu uang cuti tahunan itu yang tahun kemarin kan belum dikasih sama yang tahun ini, jadi ya tinggal hitung aja lah sekitaran misalnya yang 28 hari sama yang tahun kemarin itu ya, kalau uang tiket katanya kan udah dikasih, ya udah tinggal gitu aja. Bilang kalau masalah difinishin Mbak, nggak usah difinishin juga nggak masalah, karena Mbak kan juga nggak mau cari majikan, maksudnya nggak mau nunggu bisa atau cari majikan di sini, kamu nggak pulang Indo nggak masalah Mbak, status sampai juga bagus juga saya bilang. Cuman kira-kira masalah long service itu kayak gitu, gue tuh bisa ini enggak aneh aja. Kamu yang memutus kontrak siapa sayang? Majikan atau dia? Yang memutus kontrak itu siapa? Yang tidak mau renew itu siapa? Oh iya sebetulnya ya pembantunya. Ya nggak dapet dong. Kalau nggak mau kan majikannya nggak, kecuali majikannya yang interminate. Kalau dia sih nyuruhnya kan ibaratnya suruh cuti, tapi itu belum waktunya cuti kan, belum waktunya finish. Kalau finishnya kan bulan 9, tapi suruh cutinya kan bulan 7. Berarti tetap nggak berhak ya? Ya nggak berhak dong. Kan dia masih dalam kontrak kerja. Iya. Kan dia sendiri yang tidak mau. Iya, kalau begitu maksudnya. Soalnya ini aku juga kayak gregetan, maksudnya. Ya biarpun ini saya bilang, biar Mbak akalin aja sih, bilang kalau enggak kalau dia mau ngasih long service ke Bapak, Mbak ambil long service-nya terus pulang cuti Indo, terus kalau Mbak udah nyampe ke sini lagi lanjut ke sananya, biar dendam kan di belakang notice, bilang rasain tinggal. Ya jangan dong, jangan ngajarin orang jelek no, ngajarin orang bagus aja banyak. Iya sih, salah juga sih ya. Salah no. Sekarang kamu ngajarin orang lain berbicara tentang dendam, ntar orang lain yang dendam sama kamu gimana? Kamu mau bayar itu karmanya? Jangan no. Jangan. Ya kadang-kadang
Ya emang sih ya, aku juga ya kadang-kadang ya, kadang pas dia kesini yang kadang marah-marah yang kayak gitu, saya kan kadang, oh nanti saya tinggalin lo. Jangan pernah ada dendam, dan jangan ngajarin orang untuk dendam, itu nggak bagus. Majikanmu nggak baik ya udah tinggal aja. Kok malah ngajarin orang dendam? Itu namanya punya hati yang gelap loh sayang. Kalau kamu sendiri tidak akan mendapatkan bahagia. Kamu ngajarin temenmu untuk ngebreak, ambil uang, terus maksud jelek. Ngerti nggak? Kalau kamu punya maksud jelek, itu akan balik ke kamu loh sayang. Auranya itu balik ke kamu loh. Kamu mau bayar karmanya orang. Kadang kita maaf, kadang suka hilap ya sih ya maaf aja. Iya, jangan. Karena apa? Satu hal, kalau hari ini kita ngomong itu doa kita loh. Dan doa kita buat orang lain jelek, dia akan kembali sama kita loh sayang. Ngerti? Jadi kadang-kadang kita memang kilaf, tapi hati-hati saat kilaf. Itu punya efek nggak? Enak aja habis kilaf minta maaf selesai. Enggak loh. Ngerti nggak? Jangan sampai ngajarin orang yang jelek, jangan. Karena saya tidak ingin kalian kena karmanya orang loh. Kamu yang ngajarin. Orang yang melakukan, karmanya balik ke kamu. Hari ini dia ngapusin uang majikan long service. Suatu saat uangmu akan hilang, kamu mau nggak? Iya, jangan. Kilaf enak. Iya sih, majikan dia juga katanya, terus katanya kalau suaminya sih mungkin emang berapa katanya. Saya bilang hitung aja kan, aku nyampe 6 kontrak katanya, hitung sekitaran 30 lebih lah gitu, maksudnya sekitar ya 32 apa berapa gitu loh, katanya banyak banget dia bilang. Dia bilang gitu. Terus katanya yang nggak usah lah dia bilang gitu. Jadi dia mungkin maunya mungkin ngambil pembantu baru aja juga lebih murah. Kan misalnya kalau dia kan ya udah 6.000 kan ya, tapi saya bilang kalau udah 6 tahun 6.000 tuh udah nggak aneh, saya bilang gitu ya di batas kewajarannya, saya bilang gitu. Terus saya tahu lah sampean kan kerjaannya kan ya emang tahu lah kalau masalah rumah kecil kan bukan berarti kerjaan ringan kan, tergantung ini majikannya. Saya bilang kalau sampean ini mbak udahlah mbak lepasin aja gitu, jangan diperhatiin di situ. Nah suaminya mau ngasih, istrinya kan ya kayak gitu nggak mau, udah kayak katanya kayak orang kesetan, ya udahlah mbak. Terus juga apa terus dia tuh selalu potong gaji, rusakin potong gaji. Tapi saya bilang ya udahlah mbak, orang juga sebentar lagi. Emang dari dulu juga saya emang katanya enggak. Kalau aku mah belum lama sih di sini baru kontrak kedua. Makanya kalau majikan nggak baik jangan renew, kan enak toh. Majikan nggak baik tapi kalian renew, kan aneh kan? Kadang-kadang saya tuh kalau aku mah emang waktu saya juga waktu finish kontrak kan kayak diancam kayak gitu. Kalau kamu nggak mau renew berarti katanya kamu pulangin dulu. Bukan hak saya, bukan hak kamu. Saya bilang tergantung imigrasi. Aku kan finish, saya bilang kan gitu. Finish ya tergantung dia. Maksudnya saya kan bisa cari majikan nanti bisa pulang Indo atau bisa masih aksen di sini kan tergantung imigrasi. Akhirnya dia kan nge-be agent. Terus katanya gini. Terus akhirnya gini, katanya lo ada apa? Kata saya bilang, apa saya kamu sekongkol ya sama majikan? Saya apa mbak? Katanya gitu. Maksudnya gimana? Saya bilang orang dia kan, saya kan waktu tahun kemarin kan kayak ada ibaratnya kayak gaji kan. Kalau saya kan sebetulnya bukan masalah gaji, saya bilang tahu sendiri kan gagal. Saya bilang saya setiap libur tuh kayak beli sayur, beli apa sembarang macam kan saya, sedangkan dia nggak cukup segini kayak gitu. Jadi pikir saya kan kalau kamu mau nggak nambahin gaji, jadi anggap aja lah ganti uang makan lah gitu ya. Gitu saya kan nggak mau, ya udah kalau nggak mau mah. Terus dia bilang lagi pula katanya kerjaan di sini kan ringan gini. Dia bilang banyak orang yang mau, ya udah ngambil yang lain aja lah. Saya bilang saya masih kerjaan apa aja sih saya tuh bisa, saya bilang. Soalnya saya kan cari duit, jadi saya tuh nggak apa-apa berat sedikit, yang penting kan gajinya lebih, saya bilang gitu. Akhirnya dia pikir-pikir, biarin aja lah. Saya tahu lah kalau mau lanjut pembantu satu, saya tahu lah dia kan murah bayarnya. Kalau mau ganti lagi pembantu kan mahal, jadi pilih-pilihan aja dalam hati saya, biarin. Akhirnya ya itu ya, akhirnya sampai nawarin mbak, 50. Nanti kamu nambah segini, seliburnya saya tambah. Saya bilang saya tuh nggak suka libur sebetulnya, saya bilang. Saya dikasih libur nggak masalah, yang penting maksudnya kan dia kan nggak mau gitu. Dia nggak pada semua libur
semua. Kalau itu saya tuh, ya Allah, orang anaknya banyak, saya di sini kan bukan mau jalan-jalan, saya mau kerja gitu. Cepet dapat duit kan pulang kan gitu pikir saya. Sampai saya bilangin kayak gitu. Terus akhirnya ya udah ya naik turun udah pas, nah baru dia setuju oke itu. Jadi ya kayak gitu, dia maunya ngancam, tapi saya sebetulnya nggak takut ancamannya dia sih gitu. Saya bilang saya juga nggak maksain lah gitu, biarpun kerjaan ringan nggak begitu ini banget itu nggak masalah, saya masih penuh tantangan, biarin lah gitu. Saya dapat cari majikan lagi, ya memang adaptasi lagi sih ya nggak masalah lah gitu. Saya bismillah, akhirnya ya udah kan deal kayak gitu. Nah kalau pembantunya itu yang dulu kan pernah dijanjiin gitu jadi karena dia mau nambah yes nanti kayak saya katanya nanti kamu kasih long service. Terus saya bilang Mbak ada, ya saya kan katanya ada surat-surat situ tuh ya, tapi yang nggak ada, tapi kan di depan agent sana waktu tanda tangan. Kalau gitu saya bilang Mbak nih waktu kontrak kemarin itu ya habis Pak, sebelum tanda tangan kontrak diminta dulu dong. Cuman saya kan kayak senang aja. Kalau dia misalnya sembah, alhamdulillah saya dapat transfer, kayak senang aja lah ya kayak gitu. Misalnya waktu cuti yang kemarin dia cuti itu, waktu pas saya datang dia cuti itu. Nah, terus akhirnya dia kan cutinya kan suruh 3 minggu. Akhirnya pas waktu itu kan nggak bisa terbang, dia kan Jawa Tengah sih ya. Nah itu kan nggak ada penerbangan sampai 3 bulan. Terus pas kesini lagi, itu majikan tuh kayak nggak mau bayar yang uang cuti, soalnya dia kan waktu cuti kan kalau cuti itu 3 tahun 1 kali, 3 tahun 1, jadi kayak kelipat-lipat deh. Pas kemarin itu ya makanya nih yang uang cuti sama uang tiket itu waktu kemarin juga sempat bertengkar. Dia lupa. Dia kan katanya saya kan misalnya udah dari 5 kali kontrak nih gitu. Saya pulang itu baru 4 kali. Berarti kamu kan punya uang 1 kali. Mbak, sebentar. Iya. Masalahmu sendiri sudah selesai belum? Yang punyamu sendiri kamu paham belum? Oh ya udah. Makanya ya tadi saya kan mau ya sebentar aja saya. Ya udah aja. Nggak apa-apa. Nggak, soalnya kan malah bahasnya yang ke pembantu satunya kan, kita nggak ada hubungan dengan pembantu satunya kan. Makanya waktu itu pun saya bilang Mbak, yuk kita main ke rumahnya Yuni aja, yuk saya bilang di sana di Hengking. Jadi kalau ngobrol di sana kan saya bilang biar nganter dia ya. Masalah saya mah cuma itu aja, itu aja sedikit itu. Saya makasih banyak ya Cek. Iya sayang, terima kasih. Soalnya bahasnya jadi yang lain jadi. Iya. Oh, I love you. Bye-bye. Waalaikumsalam. Iya. Oke, buat teman-teman, kalau nanyain ya nanyain dirimu aja, nggak usah nanyain temennya. Dan ingat, konten ini bukan untuk ngibah ya. Konten ini bukan untuk menjatuhkan ya. Wes ono telepon masuk, iya piye lah bahas menanya sampai melet-melet. Halo? Loh, mati. Jadi buat teman-teman, konten ini bukan untuk konten ngibah ya. Jadi saya tidak ingin ada kesalahan di situ, ada seolah-olah saya itu lagi ngomongin orang lain. Jadi saya tidak mau ini terjadi ya. Saya tidak ingin konten saya berubah menjadi konten ngibah. Ya, lo kok mati gitu. Saya tidak ingin konten saya berubah menjadi konten yang ngibah terus ngomongin orang lain. Ya, nggak ada tujuan itu ya. Saya tahu, brodol. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau pingin ngibah bukan sama saya, kita cuman bahas yang ada aja ya. Jadi banyak sekali yang telepon masuk tadi ke reject terus. Saya kurang tahu permasalahannya apa. Jadi kadang-kadang saya tahu kalian telepon saya kadang-kadang dredeg, kadang-kadang bingung. Tapi nggak perlu sebingung itu. Makasih Mbak Yuni, apa iki? Apa kok nggak dengar ya? Pegawai polisi beda. Nggak dengar aku Mbak ada yang curhat tentang polisi. Iya, jadi kalau kalian curhat itu ojo tekon dindi. Curhat apa yang kamu mau tentang majikan. Biar yang lainnya bisa baito ya. Seolah-olah Miss Yuni nih. Alah, wis telepon meneh to. Halo?